Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 20 dari mata kuliah Startup and Business Plan kelas 11 yang diampu oleh Bapak Andi Wijayanto, SOS MSI. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis online, sekarang kita mau membahas mengenai ide peluang usaha nih. Teman-teman, menurut kamu apa sih ide peluang usaha itu? Ide usaha versus peluang usaha atau memang ide peluang usaha ya? Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Sebagai salah satu dari sekian banyak alasan mengapa bisnis baru gagal adalah mereka sering sekali menghadapi kebingungan dengan dua istilah yang sangat penting ini, yaitu ide dan peluang usaha. Lalu, apa sih perbedaan antara kedua istilah ini? Kedua istilah tersebut banyak digunakan dalam proses pengembangan bisnis oleh seorang pengusaha. Namun, yang perlu diperhatikan adalah sering sekali bisnis dimulai hanya dengan ide, dan mereka tidak mengubahnya menjadi peluang usaha yang nyata. Karena itu, banyak bisnis yang gagal saat mereka baru dalam tahap memulai. Teman-teman harus tahu nih, kalau ide tanpa peluang tidak memiliki hasil. Banyak perusahaan sukses terlahir dari mereka yang mampu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di pasar secara baik. Sehingga peluang bisnis sama dengan validasi ide bisnis, yang sama dengan ide bisnis ditambah kebutuhan pasar. Untuk membuat suatu usaha baik yang menyediakan barang ataupun jasa, manusia harus melihat peluang usahanya terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ide peluang usaha adalah semua pemikiran bisnis, prospek, perencanaan, ataupun kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau yang akan dimulai. Sehingga peluang bisnis adalah suatu proses identifikasi kesempatan untuk memulai bisnis yang baru. Lalu, cara-cara apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ide peluang usaha? Yang pertama, melalui hobi atau minat. Hobi adalah kegiatan yang dirasa menyenangkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki minat atau antusias dalam menjalankannya, tanpa ada beban apapun. Setiap kita tentu memiliki hobi dan minat tertentu di sebuah bidang. Ini sebenarnya adalah sumber daripada ide bisnis atau ide usaha yang dapat kita buat. Contohnya seperti jika kamu memiliki hobi memasak dan kamu memiliki minat dalam bidang kuliner, maka kamu dapat membuat rumah makan atau membuat review makanan dan menjadikannya ladang usaha. Kamu juga bisa menjadikan buku resep, buku review, atau video blog. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman. Setiap orang tentu memiliki keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda. Keterampilan menjadi satu ciri seseorang yang dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Contohnya, kamu memiliki keterampilan menjahit, maka kamu dapat membuka usaha menjahit atau lebih besar lagi dengan berbagai pengalaman hidup kamu. Kamu juga dapat memulai sebuah usaha di bidang pakaian profesional, layaknya seorang desainer busana. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah yang ada. Cobalah berpikir kreatif dari persoalan yang ada di hidup kamu dan di lingkungan kamu. Lihat persoalan apa yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan ciptakan suatu kreativitas untuk mengatasi atau memberi solusi. Solusi dari sebuah persoalan adalah ide bisnis. Contoh nyatanya, kebutuhan akan peralatan sehari-hari semua dimulai dari sebuah persoalan. Lantas, kreativitas manusia muncul, menciptakan berbagai-bagai alat yang mampu membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Cara selanjutnya yaitu pameran usaha. Di berbagai kota sering kita menjumpai pameran usaha atau expo usaha atau pameran usaha. Ada baiknya kamu datang untuk mencari ide dari usaha-usaha yang mengikuti pameran. Ingat, ini bukan berarti kamu meniru kok.
Tapi kamu perlu melihat dan mengamati, kemudian melakukan modifikasi dengan daya cipta yang kamu miliki. Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan survei. Tidak ada salahnya kok kalau kamu melakukan survei konsumen, apa yang mereka inginkan dan apa sih yang mereka butuhkan. Dari hasil survei ini dapat menjadi landasan atau asumsi awal bagi kamu di kebutuhan suatu bidang. Hasil dari survei konsumen ini nantinya dapat diolah sehingga berbekal data yang ada pada kamu dan kamu dapat menciptakan sesuatu, baik itu produk ataupun jasa. Maka, survei menjadi penting bagi kamu selain untuk menemukan ide bisnis, juga memperkuat keyakinan kamu dari bisnis atau usaha yang akan dijalankan. Cara selanjutnya yaitu menemukan ide bisnis dari keluhan-keluhan. Keluhan masyarakat adalah persoalan yang ada dan ini adalah ide bisnis yang bisa ditangkap sebagai peluang usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali persoalan yang dihadapi. Persoalan ini bagi sebagian orang adalah hal yang menyebalkan, karena mereka tidak dapat mencari jalan keluar atau karena menginginkan jalan keluar yang praktis, sehingga membutuhkan bantuan baik berupa peralatan atau jasa dari orang lain. Seperti kasus di atas, Gojek Indonesia hadir dari keluhan atau persoalan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini, Gojek telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bukan hanya dalam urusan transportasi, tapi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan akan makanan, minuman, kebersihan rumah tangga, pijat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai usaha apa yang membuat investor ingin berinvestasi. Yang disebut dengan investor adalah seseorang yang berperan sebagai penunjang bisnis yang paling banyak dicari oleh para pemilik usaha yang memang membutuhkan suntikan dana guna mengembangkan usaha tersebut. Seorang investor tentu saja akan menginvestasikan dana mereka kepada usaha yang dinilai memang memberikan feedback positif dan menguntungkan. Tentunya, banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi investor agar mau menitipkan dananya pada pemilik usaha. Lalu, usaha apa yang membuat investor mau berinvestasi? Yang pertama, usaha yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Hal ini karena investor menyuntikkan dana pada suatu usaha, maka mereka memiliki harapan yang sangat tinggi jika uang yang mereka miliki akan bertambah secara signifikan. Yang kedua, usaha yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi para investor yang ingin menyumbangkan dana, sehingga mereka mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum berinvestasi. Yang ketiga, prototipe produk yang menarik. Prototipe yang dibuat dengan penjelasan yang jelas juga akan membuat investor menerima ide bisnis Anda. Prototipe bisa dibuat dalam berbagai macam seperti video ataupun gambar. Dan yang terakhir, bisnis yang mampu show up di online marketplace. Buktikan bahwa toko online kamu sudah berjalan dan sudah memiliki pelanggan. Ingat, investor lebih suka pada usaha yang sudah jalan ketimbang usaha yang baru berbentuk ide. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Oh iya, kenalin lagi nih anggota dari kelompok kami. Ada Rike Nur Safitri dengan NIM belakang 034, Putriana Aksa dengan NIM belakang 005, Karen Hapuk dengan NIM belakang 194, dan Destia Putri dengan NIM belakang 179.